Let's go. Gue lagi sakit, jadi maaf kalau suara gue agak lain. Dan itu juga alasan kenapa gue udah seminggu gak upload, karena gue seharian istirahat. Dan main game juga pakai mouse-nya press play, karena sekalian gue cobain. Banyak juga dari kalian yang pengen gue tes mouse ini. Dan press play-nya sendiri sih udah sering keluar mouse ya setahu gue, tapi gue nggak pernah terlalu tertarik banget sama mouse mereka. Jadinya gue nggak pernah bahas. Tapi yang ini menarik. Dari bentuknya yang lumayan familiar kayak Logitech G Pro X Superlight dan juga Daxa R4. Sebenarnya lebih mirip ke Daxa R4 sih, karena ini cangkangnya juga kita bisa lepas-lepas untuk ganti yang bolong-bolong kayak gini atau yang solid, yang bakal bikin menurut gue sih lebih clean tapi sedikit lebih berat lah. Beda beratnya juga harusnya sih nggak beda jauh banget ya. Yang bolong-bolong di 61,4 dan yang solid itu di 63,8. Jadi nggak terlalu kerasa banget lah. Bahkan ini lumayan mirip juga sama Pulsar X2 Mini, mouse daily driver gua selama ini. Sama kayak casing iPad daily driver gua dari Mills Technology. Mungkin kalian punya iPad Pro 11 inch dan pengen punya casing Apple Magic Keyboard tapi kemahalan. Nah, coba lihat dulu casing terbaru dari Mills Technologies yang bisa puter 360 derajat. Gue udah pakai casing mereka dari tahun lalu dan sekarang adalah versi terbarunya. V2-nya bisa dibilang sama kayak Icarus V2. Punya kualitas yang lebih kokoh dan kerasa lebih premium di tangan. Keyboard dan trackpad yang nyaman banget, dan kalau lagi nggak dipakai keyboardnya, tinggal diputer aja. Tada! Kalau kalian pakai iPad, boleh banget cek casing terbaru dari Mills Technologies. Linknya ada di bawah. Oke, kembali ke mouse. Panjang dan lebarnya itu mirip banget, cuman yang press play ini dia agak sedikit lebih gendut aja di belakangnya. Coba kita lihat speknya dulu biar kelar aja ya. Ini pakai sensor Pixart PAW3395, 1000 Hz polling rate, bisa sampai 26.000 dpi, beratnya 62 gram, baterainya di dalam itu 300 mAh. Untuk switchnya itu pakai Huano Blue Shell Pink Dot switches, dan untuk scroll wheelnya nggak disebut sih pakai apa, tapi menurut gua mereka pakai TTC Gold Encoder. Dan semuanya itu di harga 500-an ribu aja. Dan ini bikin gua keinget sama pas Fantech dan Rexus itu mouse-mouse-nya masih di kisaran 500-an ribu ya. Sekarang mereka udah sedikit lumayan mahal sih, bahkan sampai nyentuh 1 juta kalau nggak salah. Fantech Area terakhir gua lihat itu harganya di pas 1 juta gitu ya, dan Rexus itu udah sekitar di 800-an ribu. Bahkan mouse-nya Noir itu di 800-an ribu. Dan press play dengan gampang ya mereka masuk ke segmen 500-an ribu, yang menurut gua ini adalah jalan yang sangat-sangat pintar. Coating di mouse ini udah enak banget sih untuk harganya, gue cukup kaget. Biasanya coating mouse yang agak sedikit bisa dibilang murah gitu ya, itu beda lah sama mouse-mouse yang di harga kayak 1 jutaan kayak dibanding sama Pulsar dan juga Logitech. Gue susah jelasinnya gimana ya, itu harus bener-bener dirasain sebelah-sebelahan. Tapi gue bisa bilang kalau coating di mouse ini tuh enak di tangan. Halus tapi bukan licin, jadi tetap ngegrip kalau kita lagi pegang. Lubang USB-C-nya yang akhirnya udah universal. Gue inget Icarus yang dulu itu USB-C-nya cuma bisa pakai USB-C mereka sendiri ya. Dan menurut gue ini sesuatu yang agak sedikit underrated ya, karena USB-C itu didesain untuk sebagai colokan yang universal ya kan. Tapi kalau kita cuma bisa pakai satu kabel doang, yang namanya itu bukan universal. Bahkan itu jadi alasan utama gua berhenti pakai Lamzu Atlantis, sebuah mouse yang menurut gua enak banget. Salah satu the best mouse yang kita bisa dapetin sekarang. Cuman USB-C-nya itu cuman bisa pakai dia punya doang. Bikin itu jadi mouse yang sangat menyebalkan. Dan akhirnya sekarang gua stop pakai. Dan untungnya Icarus yang V2 ini udah bisa pakai kabel manapun. Di sini tinggal gua pakai kabel dari keyboard, plup, dan selesai. Tetap agak sedikit ketat sih. Kalau kalian punya USB-C yang mungkin unik ya, dia gendut gitu, bisa jadi nggak masuk. Tapi gua rasa sih harusnya mayoritas USB-C bakal masuk semuanya. Build quality-nya ini kokoh, nggak ada creaking manapun kalau misalkan kita pencet-pencet mouse-nya. Bahkan cangkang dua ini yang bisa dilepas, nggak ada flex sama sekali kalau kita coba bengkok-bengkokin ya. Cukup solid. Di dalam itu ada slot dongle yang menurut gua mantep banget. Dan di belakangnya itu simple aja, cuman ada tombol on dan off. Untuk switch-nya ini pakai Huano Blue Shell Pink Dot switches. Jadi mungkin beda sama yang biasa kita lihat mouse-mouse lain pakai KLG M8 kan ya. Tapi gua sebenarnya lebih suka switch yang ini, kayak lebih ringan tapi tetap snappy banget. Walaupun KLG M8 itu enak ya, gua nggak ada masalah sama sekali. Tapi gua rasa kayaknya di sini sih lebih enak aja. Untuk physical clicknya itu juga kerasa mantep, nggak ada kayak terlalu goyang-goyang gitu ya yang bikin nggak enak. Gue juga coba mouse ini untuk main Dota, game yang banyak banget kliknya kan, dan gua nggak ada rasain capek sama sekali di jari gua.
Scroll wheelnya itu kalau gua ngintip memang terlihat seperti TTC Gold Encoder. Cukup standar untuk mouse zaman sekarang, kerasa step by stepnya kalau kita lagi puter, yang menurut gua sih banyak orang bakal suka. Tombol jempolnya menurut gua oke lah, nggak terlalu satisfying banget, tapi setidaknya kalau kita pencet itu dia nggak kayak masuk ke dalam banget kayak biasa mouse-mouse murah gua coba suka kayak gitu. Di sini masih ada snappy-nya dan ada kerasa stopnya itu di mana. Dan ya, gua jadinya nggak terlalu ada komplain. Kalau misalkan kalian suka sama mouse yang ada tempelan karet-karet gitu di pinggir-pinggir dan atasnya untuk lebih grippy lagi ya, biar nggak licin, Classic Press Play udah include tema Jepangan ke produk mereka di sini. Baru pertama kali lihat juga grip tape yang ada desain kayak gini, yang menurut gua sih ini matching sama salah satu mereka punya keycaps Jepang ya. Jadi kalau kalian suka, ini bakal nilai plus banget. Gua sih lebih suka telanjang gini aja ya, lebih enak di tangan dan juga di mata. Kita juga dapat extra pure PTFE yang selalu berguna untuk di masa depan kalau misalkan kita pengen ganti. Dan mousepad bawaannya juga smooth banget di mousepad surface manapun yang gue coba. Jadi gue nggak ada komplain di sini. Gue udah pakai ini untuk main game dalam beberapa hari ini dan gue bisa bilang kalau ini mouse yang sangat mantap untuk dipakai. Untuk gaya pegang gue sih, gue bisa pegang ini di claw grip yang lebih relax sedikit lah ya. Untuk referensi, tangan gue ini di 19 cm. Dan untuk kalian yang punya tangan di bawah 19 cm dan gaya pegangnya itu claw grip, kalian bakal nyaman juga pegang mouse ini. Tangan kalian yang gede, mungkin di atas 19, paling ya ini tipe mouse gaya fingertip. Mungkin gue wish ini lebih panjang sedikit aja, karena untuk claw grip, pure claw grip banget ya, menurut gue sih ini gak terlalu bisa-bisa banget sih. Apalagi kalau tangan kita itu di atas 19. Kalau gue bandingin sama mouse claw grip yang paling nyaman menurut gue nih, Lamzu Atlantis, kita bisa lihat kalau panjangnya itu lumayan beda jauh. Jadi ini kadang-kadang agak sedikit mungkin kagok lah kalau kalian mungkin udah terbiasa sama mouse yang lebih besar dan kalian pegang claw grip. Tapi karena gue udah lebih terbiasa pakai Pulsar X2 Mini dan ini tuh mouse yang lebih pendek dan juga lebih kurus di atasnya situ loh. Jadinya pas gue pindah ke Press Play Icarus V2 itu langsung cepet aja transisinya, kayak langsung kerasa familiar. Kalau misalkan dari dulu gue udah pakai Lamzu Atlantis setiap hari, pindah ke sini pasti kerasa kagok karena ini jauh lebih pendek. Untuk software ya lumayan standar, bisa remap, bisa ganti DPI, polling rate dan lain-lain. Dan kita juga bisa lihat sisa baterainya berapa. Di sini gue masih 70% semenjak udah kayak mungkin hampir seminggu gue pakai gitu. Dan ya, so far so good. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak hal negatif yang gue bisa cari ya di mouse ini, terutama dengan harganya yang 500.000 sih, dan kita dapat spek yang terkini. Satu hal yang gue sadar aja kalau ini mouse-nya bakal sleep kayaknya. Jadi kalau kita misalkan udah biarin lama, terus kita goyang-goyangin, dia nggak bakal goyang. Kita harus klik dulu kayak gini, baru dia bangun lagi. Nggak masalah besar sih, cuman ya itu sesuatu yang nggak terjadi sama mouse-mouse lain yang gue cobain. Dan mungkin kalau ini bisa datangnya itu dengan warna yang lain, mungkin warna yang lebih asik lah, kayak Lamzu Atlantis itu punya banyak warna-warni yang menarik, yang gue rasa bakal cocok juga sama temanya Press Play kan, mereka suka eksperimen dengan warna-warna. Gue rasa bakal lebih menarik lagi. Jadi kalau kalian lagi nyari mouse gaming dengan budget di 500.000, gue rasa ini salah satu pilihan yang terbaik. Gue bisa rekomen, gue bakal taruh linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.